Pinjol mengambil tindakan tegas untuk semua teman-teman yang telat bayar, tidak mampu bayar di beberapa pinjol legal, dan mereka sudah kompak sepakat untuk mengambil jalur tengah ini untuk semua nasabah yang belum juga melakukan pembayaran. Ya, begitulah kurang lebih kutipan yang saya ambil dari ucapan yang disampaikan oleh debt collector, bahwasanya perusahaan mereka ini bukan perusahaan main-main dan bukan perusahaan kaleng-kaleng, dan mereka benaran akan menempuh semua jalur, semua jalan menuju supaya Anda melakukan pembayaran hari ini juga. Oke? Yang ketakutan, isi takut di dalam kolom komentar. Yang mau berkomentar, ini video nakut-nakutin, isi dalam kolom komentar. Gak usah ditonton sampai habis, karena kalau ditonton sampai habis, Anda akan tahu isinya nanti. Jadi cukup judulnya aja dan thumbnailnya aja. Tapi sebelumnya, yang belum mensupport, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Silahkan. Kalau kita memperhatikan teman-teman, hampir semua yang disampaikan oleh para debt collector pinjol, semuanya sama aja gitu. Akan mengambil langkah serius, akan mengambil langkah tegas, akan melakukan tindakan dan akan melakukan pemaksaan pembayaran lunas langsung di tempat oleh pihak ketiga, bla 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 segala macam. Bahasa yang sama selalu digunakan berulang-ulang kali, tapi hebatnya juga bisa menakuti orang-orang berulang-ulang kali tanpa ada batas yang jelas. Saya juga heran teman-teman semuanya. Anda ini sebenarnya sedang berhutang atau sedang perang gitu loh. Karena saya juga kebingungan gitu loh, karena takutnya sangat luar biasa. Kalau kita takut hanya sebatas hutang karena kita belum mampu bayar, ya bukan seperti ini juga gitu loh. Kalau kita takutnya terlalu berlebihan, kapan waktunya kita mau bekerja ini? Kapan waktunya kita mau mengumpulkan uang? Mau Anda sampaikan, Bang, ini pinjol besar, Pak. Sebesar apa sih pinjolnya gitu loh? Kalau memang dia pinjol besar, ngapain harus perusahaan pinjol lagi gitu loh? Mendingan ya nikmati aja duitnya gitu loh. Ngapain duit ini harus diputarkan lagi gitu loh? Berarti nggak ada yang besar dalam hal ini kalau dia masih menggandakan uang atau membungakan uang kepada diri Anda gitu loh. Problemnya bukan soal besar atau kecilnya pinjol itu, tapi soal mental Anda yang tidak bisa diajak kompromi sampai detik ini. Ada apa sebenarnya teman-teman? Anda kayak orang gangguan gitu loh. Kayak Anda orang stres berkelanjutan tanpa ada batas-batas tertentunya. Padahal kita sama tahu kan, kalau tindakan ini kita biarkan selalu, kalau kita selalu mencerna ucapan yang mereka sampaikan, tahap awal gangguan jiwa itu akan terjadi loh teman-teman. Ya, Anda akan stres berkepanjangan. Jangankan untuk makan, untuk mandi, membersihkan badan, semuanya Anda udah gak bisa gitu loh, apalagi buat bekerja. Ya nggak sih? Setiap hari kerjaannya melamun, setiap hari kerjaannya sibuk menerjemahkan dan segala macam. Saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, tindakan-tindakan tegas yang diucapkan oleh debt collector, yang diucapkan oleh si pinjol itu bullshit semuanya. Yang ada bagaimana PR-nya, dia mengelabui Anda supaya Anda merasa ketakutan, supaya Anda merasa tertekan, dan pada akhirnya Anda akan gali lubang tutup lubang lagi. Cuman ini loh tujuan mereka. Tujuan mereka tidak lain adalah uang Anda. Jadi nggak ada proses ini, proses itu nggak ada semuanya. PR pinjol itu, walaupun Anda menyatakan, saya nggak mampu bang, saya nggak sanggup. Tapi di dalam otak pinjol, bagaimana dia mensugesti Anda ulang, supaya Anda gali lubang terus. Supaya Anda menghabiskan aset-aset yang ada. Ini yang terjadi. Tapi saya perhatikan sampai detik ini pinjol masih berhasil. Ya, di beberapa video saya sudah sampaikan sama teman-teman semuanya. Ketakutan Anda, keberhasilan buat pinjol. Keberanian Anda, kehancuran buat pinjol. Karena semakin Anda takut, semakin besar peluang Anda akan berhutang lagi, dan berhutang lagi. Semakin besar peluang Anda akan menjual aset-aset yang ada. Ya, ini tujuan si pinjol. Dia ingin menghisap semua harta kekayaan Anda. Saya sampaikan sama teman-teman, ini ada loh bahaya kalau Anda sudah meminjam pinjol. Bahayanya adalah kesetresan. Saya bilang hampir menyeluruh orang yang terjebak di pinjol, tidak mampu bayar, telat bayar, bahkan mampu bayar sekalipun, akan dilanda dengan kesetresan dan kepanikan. Setelah itu akan berakhir dengan kemiskinan, akan berakhir dengan kehilangan aset, ya, akan berakhir dengan di PHK. Yang paling parah akan berakhir dengan mengakhiri hidup.
Ini tingkat yang paling parah. Jadi sudahilah teman-teman semuanya. Nggak usah Anda terjemahkan, Bang, ini dia mau melakukan tindakan tegas. Kira-kira apa ya mau dilakukan? Apakah rumah saya akan disita? Apakah saya akan dicelakai? Apakah debt collector itu nanti akan bertindak anarkis dan segala macam? Ini pemikiran semacam apa ini teman-teman? Yang sedang kita pakai itu pemikiran semacam apa? Harusnya kita ini sebagai manusia normal juga, rasa takut manusiawi kok, gak ada masalah. Tapi rasa takut yang terlalu berlebihan sehingga mengganggu untuk proses ke depannya, ini luar biasa. Ya, sehingga tidak ada hal yang benar dalam hidup kita. Setiap hari kita hanya dilanda dengan ketakutan dan kecemasan. Jadi melalui video ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya, terserahlah. Mau seperti apapun kata-kata yang mereka lontarkan, mau sehebat apapun kosakata yang mereka gunakan, yang jelas tujuan mereka adalah Anda bayar hutang. Tanyakan ke diri Anda ini mampu atau tidak? Kalau menyatakan sudah tidak mampu, buat apa lagi semua kata-katanya ini Anda terjemahkan, teman-temanku? Kalau menyatakan sudah tidak mampu, buat apa semua kata-kata itu Anda terjemahkan? Coba bayangin teman-temanku. Ya, ini luar biasa teman-teman kalau Anda membiarkan hal ini secara terus-menerus terjadi pada hidup Anda. Dampak serius ketika Anda sudah meminjam pinjol, telat bayar, tidak mampu bayar, dan bahkan gagal bayar. Ada 5 hal yang akan terjadi dalam hidup Anda. Tidak bisa Anda pungkiri, teman-teman semuanya. Tidak bisa Anda pungkiri. Nomor 4-nya nanti, hampir semua orang yang telat bayar pinjol, yang meminjam di pinjol, tidak mampu bayar pinjol, itu semuanya pasti akan mengalami hal tersebut. Sebelum saya lanjutkan membahas video ini, untuk teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, yang belum mendukung channel ini, boleh didukung dulu teman-teman, karena 1 subscribe dari Anda itu menjadikan kami makin semangat lagi dalam memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan dulu teman-teman. Pinjaman online, ya, yang sering kita kenal dengan namanya pinjol, dan sekarang berganti nama menjadi pinjaman daring. Ini adalah pinjaman yang sangat populer, ya, di kalangan Gen Z, bahkan tidak Gen Z juga ya, tapi semua umur akan mereka hajar tanpa ada batas yang jelas. Apa yang dilakukan oleh OJK? OJK hanya mengatur, ya, mekanisme dari persipenagihan. OJK mengatur mekanisme dari penyaluran dana. OJK mengatur mekanisme dari penerapan besarnya bunga yang terjadi. Tapi semua aturan yang dibikin OJK, apakah diikuti oleh pihak pinjol? Tidak sama sekali. Nah, ketika orang sudah masuk ke ranah pinjaman online ini dan mereka menyatakan telat bayar, tidak mampu bayar, hal yang pertama akan mereka rasakan adalah kemiskinan. Pertanyaan saya, siapa yang masih sanggup duitnya untuk tetap membayar pinjaman online? Kalau dibandingin dalam 10 orang, 7 atau 8 orang itu menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Cuman 2 atau 3 orang saja yang masih sanggup bayar dengan keterpaksaan dan dengan mengorbankan banyak hal. Makanya saya sampaikan, poin pertama yang akan dirasakan oleh orang yang meminjam pinjol, telat bayar, tidak mampu bayar adalah miskin. Benar atau tidak teman-teman semuanya? Karena yang saya tangkap, setiap kali saya live, pertanyaan yang muncul sama saya, tidak mampu, tidak sanggup. Kalau problemnya sudah tidak mampu, tidak sanggup, berarti uangnya nggak ada. Kalau uang dia sudah tidak ada, mereka sudah berada pada level dimiskinkan. Ya, mungkin kalau kita tanyain satu persatu, orang-orang yang sudah berkecimpung dengan ranah pinjaman online, itu semuanya penyesalan karena kemiskinan yang terjadi dalam hidup dia. Itu untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, ini ada sebagian dan ada juga yang tidak. Mereka akan dipecat dari perusahaan atau mereka akan resign karena mengundurkan diri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena teroran debt collector tanpa batas.
Meskipun sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan bahwasannya pinjol dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Pinjol dilarang melakukan penagihan dengan ancaman dan mempermalukan. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, pinjol menghubungi sampai ke perusahaan si debeturnya. Ketika pinjol menghubungi sampai ke perusahaan si debetur, apakah si debetur tenang-tenang saja? Tidak. Muncul sebuah kekhawatiran yang sangat besar. Ya, sehingga dia tidak tahan malu, dia sudah tidak tahan lagi untuk di sana, semua problem terkumpul dalam pemikirannya. Alhasil dia mengambil satu keputusan, saya harus resign. Ya, ini poin yang pertama. Poin yang keduanya di dalam hal itu, ketika si debt collector ini menghubungi ke tempat kerja, terkadang mereka yang dihubungi adalah HRD atau petinggi yang ada di perusahaan itu, sehingga petinggi ini tidak mau ribet. Dia memanggil karyawan dia dan langsung dipecat hari itu juga. Ya, itu hal yang kedua akan terjadi pada orang-orang yang meminjam pinjol menyatakan telat bayar, tidak mampu bayar. Ya, jadi yang pertama dimiskinkan, yang kedua akan dipecat. Untuk hal yang akan terjadi di nomor 3-nya, teman-teman semuanya, ini banyak juga yang saya perhatikan gitu loh ya. Orang-orang akan kehilangan aset mereka, bahkan aset mereka nyaris tidak tersisa lagi kalau mereka sudah masuk ke ranah pinjaman online. Yang biasanya berangkat kerja pakai motor, motornya sudah tergadai atau terjual. Yang biasanya masih bisa ada aksesoris dengan cincin emas, anting dan segala macam, dan sekarang sudah berganti dengan plastik yang ditempelkan di kuping dia gitu. Ya, atau gelang dari benang yang dia pakai di tangan dia gitu ya. Itu sudah pasti akan mengarah ke sana. Karena poin yang pertama tadi, hal yang pertama terjadi tadi, kemiskinan. Ya. Dan hal yang kedua itu, mereka akan resign atau dipecat. Hal yang ketiga, aset mereka akan hilang. Banyak kok orang-orang yang sudah kehilangan motor, yang saat ini motornya yang dia beli secara cash sekarang sudah menjadi kredit lagi. Mereka harus mencicil ke Pegadaian, mencicil ke bank. Yang dulu mereka punya tanah, warisan, harta, segala macam, sekarang tanah itu sudah dijual demi menutupi hutang-hutang yang ada. Tapi hutang ini tidak selesai. Yang dulunya mereka punya rumah, sekarang rumah itu sudah menjadi jaminan di bank, di leasing, di Pegadaian dan segala macam. Aset mereka akan habis sehabis-habisnya. Kemana mereka akan mengadu? Nggak ada selain ke jalur langit. Mereka cuma bisa mengadu sama Yang Maha Kuasa. Mereka mengadu sama OJK. Yang diberi OJK cuma satu, selesaikan aja. OJK tidak peduli mau seperti apapun yang kalian sampaikan, OJK tidak peduli. Bagi OJK bayar aja gitu. Seakan-akan kita bertanya sama OJK, ini tidak ada solusi sama sekali. Makanya setelah kemiskinan, resign dan dipecat, makanya aset mereka juga akan hilang. Itu merata. Ya, meskipun di awal mereka punya aset, tujuan mereka minjam pinjol ya untuk sesaat aja, kita selamatkan aja dana darurat yang hari ini dulu. Tapi malapetaka muncul. Fakta tidak seindah yang mereka bayangkan. Yang mereka harap duit ada di tanggal 25 ternyata tidak ada sama sekali. Yang dia harap hasil usaha masih mampu mengkaper hutang pinjol ini ternyata tidak ada. Mau tidak mau terjadi gali lubang tutup lubang. Kalau sudah gali lubang tutup lubang, petakannya sudah muncul. Kalau petakannya sudah muncul, kemiskinan, semuanya aset akan hilang. Ya, poin nomor 3 ini itu banyak juga terjadi sama orang-orang yang meminjam di pinjol, orang-orang yang menyatakan telat bayar di pinjol, pasti akan terjadi hal-hal seperti ini. Apapun aset yang masih berharga, apapun aset yang masih bisa diuangkan, akan mereka uangkan sampai mereka berada pada titik mentok. Ini tidak bisa dipungkiri. Dan poin nomor 4 teman-teman semuanya, hal yang akan terjadi di nomor 4 seperti yang saya sampaikan tadi, semua orang pasti akan merasakan hal ini. Kesetresan, kepanikan, ketakutan yang sangat luar biasa. Nah, di poin ini tidak bisa dipungkiri. Oke, apa yang mendasari sehingga mereka menjual aset? Kesetresan. Apa yang mendasari sehingga aset mereka habis? Kepanikan.
Karena mereka tidak mau stres, mereka tidak mau panik, akhirnya mereka mengambil satu keputusan yang terkadang keputusan itu merugikan diri sendiri. Bahkan setelah harta habis, pekerjaan tidak ada, mereka sudah dipecat dan segala macam, rasa takut ini tetap masih menghantui di dalam diri mereka. Ini yang lebih parah dan lebih fatal lagi, teman-teman semuanya. Dan ini merata semuanya terjadi kepada orang yang pinjam di pinjol, telat bayar dan tidak mampu bayar. Ini merata terjadi pada hidup mereka. Ya, saya sendiri 7 tahun ada di YouTube ini memberikan edukasi untuk mengatasi di hal nomor 4 ini supaya jangan terjadi sama orang-orang. Tapi apa boleh buat? Media ini masih kecil, tidak mampu menjangkau semua orang yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar pinjol. Padahal untuk mengatasi kestresan, kepanikan, ketakutan, sumbernya cuma 3 hal saja: telepon, WhatsApp, email. Tapi untuk menyampaikan ini supaya kemakan oleh pemikiran orang-orang yang pinjam pinjol, sulit banget. Sehingga hal yang nomor 4 ini hampir menyeluruh orang yang pinjam pinjol merasakan. Ya, kesetresan ini dia rasakan, apalagi dekat-dekat jatuh tempo. Sibuk mencari, ini aman nggak? Ini aman nggak? Ini ada DC nggak? Ini ada FC nggak? Itu menandakan kepanikan, menandakan kesetresan, menandakan ketakutan. Benar atau tidak, teman-temanku semuanya? Di poin nomor 4, semua orang yang minjam pinjol pasti merasakan hal ini. Isi di dalam kolom komentar. Yang sampai detik ini masih ketakutan, masih kepanikan, masih stres juga, isi di dalam kolom komentar. Untuk hal yang akan terjadi di nomor 5, teman-teman, ini mungkin tidak semua orang akan melakukan tindakan ini, tapi banyak orang memilih tindakan ini, teman-teman semuanya. Ya, banyak orang, memang tidak semuanya, tapi banyak orang. Ya, seperti berita-berita yang sudah kita lihat bersama, satu keluarga nekat mengakhiri hidup, satu keluarga nekat minum racun, satu keluarga semuanya, anaknya dan segala macam dibawa ke alam lain. Ada juga berita menyampaikan melakukan tindakan pidana, pencurian, pembegalan, banyak lagi yang dilakukan orang-orang kalau sudah meminjam di pinjol. Ya, memang tidak menyeluruh, tapi di dalam berita itu cukup banyak, teman-teman. Karena kita nggak penting harus berapa orangnya yang harus mati, tapi satu nyawa aja itu sangat berharga. Sampai detik ini manusia belum bisa menciptakan nyawa itu. Ya, kecuali orang pakai baterai atau robot dan segala macam, itu baru bisa. Tapi benar-benar nyawa yang seperti yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa belum ada sampai detik ini. Makanya satu orang yang meninggal gara-gara hal ini, satu orang mengakhiri hidup gara-gara hal ini, satu orang yang tidak lagi di dunia ini, itu sangat berharga. Ya, hal yang nomor 5 ini banyak kasus yang terjadi. Bahkan tahun ke tahun kasusnya selalu ada. Baik yang viral maupun tidak viral. Ini didasari karena kesetresan tadi, karena kepanikan tadi. Ya, berawal dari meminjam pinjol, terjadi kemiskinan, ya, di tempat kerja sudah resign atau dipecat. Oke. Aset yang mau dijual sudah tidak ada lagi. Untuk menyambung hidup buat makan, aset sudah tidak mengkaper lagi. Terjadi kesetresan dan kepanikan sampai diakhiri dengan mengakhiri hidup, meminum racun dan segala macam. Ya. Ini hal yang serius. Ini yang akan terjadi kalau Anda meminjam pinjol telat bayar. Apakah kita bisa mengatasi semua ini, Bang? Untuk mengatasi, ya, dari hal yang nomor 3 sampai hal nomor 5, itu bisa, teman-teman semuanya. Ya, dengan cara apa? Ketika kita menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, step awal yang harus kita lakukan adalah penyumbang kesetresan terjadi. Seperti hal yang nomor 4 saya sampaikan tadi. Ya, penyumbangnya dari mana? Penyalur kesetresan ini dari mana? Ya, kemiskinan, Bang. Oh ya, oke, nggak ada masalah. Orang miskin tidak semuanya stres loh. Ya kan? Karena itu kondisi hidup mereka. Oke. Tapi orang stres karena setiap hari
dibom dengan kata-kata yang tidak pantas. Kadang dia berpikir dengan hal-hal yang aneh-aneh, memikirkan malu lah, memikirkan ini dan segala macam. Makanya saya bilangin, untuk menyelamatkan supaya hal yang nomor 3 sampai nomor 5 tidak terjadi, Anda bisa putus semua komunikasi yang terjalin atau terhubung di pinjaman online ketika sudah menyatakan telat bayar atau tidak mampu bayar. Sebelum 3 hal itu terjadi sama diri Anda, mulai dari hal nomor 3 sampai di nomor 5. Paham teman-teman semuanya? Benar atau tidak seperti itu yang terjadi sama diri Anda? Isi di dalam kolom komentar. Meskipun tidak kelima-limanya, 1 atau 2 hal yang saya sampaikan tadi pasti sedang Anda alami hari ini. Ya, ikutilah solusinya, jalanilah apa yang saya sampaikan tadi, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke teman-temanku, jadi saya akhiri dulu dengan wassalam.